Bagaimana DC lapangan pinjol datang ke rumah agar Anda tidak kena ketipu? Di sini saya akan bagikan 5 tips cara menghadapi DC lapangan pinjol datang ke rumah. Perhatikan ini baik-baik dan dengarkan baik-baik agar Anda selamat dari kejaran DC pinjol ataupun modus penipuan yang berbaju DC lapangan pinjol. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Tulis Pinjol. Pada video kali ini saya akan membahas seputar DC lapangan dari leasing atau debt collector dan juga DC lapangan pinjol. Pembahasan ini tentu sangat bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini memiliki persoalan utang. Jadi buat teman-teman, tolong perhatikan video ini baik-baik dan simak sampai selesai. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa bantu dukung dan support channel YouTube Tulis Pinjol dengan cara klik tombol subscribe, like, bagikan, dan nyalakan tanda loncengnya. Dan buat teman-teman juga, jika ingin bergabung di dalam grup Telegram Tulis Pinjol, silakan saja langsung klik link tautan yang ada di dalam deskripsi video ini. Grup dari Tulis Pinjol terbuka gratis. Seperti di awal saya bilang, video ini membahas cara membedakan DC lapangan yang asli dan yang palsu. Dalam video ini saya juga membahas 2 topik. Topik yang pertama adalah 1. Cara menghadapi debt collector kredit kendaraan. Topik yang kedua adalah membahas cara menghadapi DC lapangan pinjol datang ke rumah agar Anda aman dari kejaran DC lapangan tersebut. 2 topik yang saya bahas agar Anda selamat dari modus penipuan dari debt collector. Tidak ada yang ingin berurusan dengan utang atau penagih utang. Namun, terkadang kehidupan memaksa kita untuk menghadapi situasi keuangan yang sulit. Saat menghadapi penagihan utang, penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita berurusan dengan debt collector yang sah dan bukan dengan penipu debt collector yang abal-abal. Biasanya orang sebut debt collector adalah DC lapangan, baik debt collector kendaraan, pinjaman online atau pinjol, maupun bentuk finance lainnya. Di sini saya akan membagikan ciri-ciri debt collector atau DC lapangan baik dari DC pinjol maupun dari DC kendaraan, atau yang biasa disebut debt collector gadungan atau abal-abal. Agar Anda tidak kena ketipu, saya akan membacakan sebuah artikel yang dilansir dari berbagai sumber, yaitu dari Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI yang bernama Tulus Abadi. Tulus Abadi mengatakan aturan soal debt collector saat ini lebih ketat. Debt collector tetap boleh asal mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tidak sembarangan dalam penagihannya. Misalnya, untuk cara jam telepon saja itu ada ketentuannya, ujar kata Tulus Abadi. Nah, teman-teman sudah mendengarkan kalimat yang diucapkan oleh Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi. Dalam perkataan Tulus Abadi sebagai Ketua YLKI, ia menambahkan dalam perkataannya, bila debt collector ingin menarik kendaraan, maka ada syarat yang harus dipenuhi, yakni wajib membawa surat fidusia dari pengadilan. Ketika mendatangi konsumen atau juru tagihnya membawa atau tidak surat cita fidusia dari pengadilan, karena konsumen dianggap bakal bayar, boleh diambil motor atau mobilnya, tetapi hal tersebut harus seizin dari pengadilan. Dalam perkataan dari Ketua YLKI, DC lapangan kredit kendaraan tidak boleh sembarangan untuk sita aset atau kendaraan milik nasabah. Itulah kata si Ketua YLKI. Nah, kita akan bahas fidusia. Apa itu fidusia? Fidusia adalah istilah hukum yang mengatur perpindahan hak atas suatu barang atau benda. Istilah ini mungkin cukup asing terdengar. Namun istilah ini banyak dipakai saat Anda mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan non-bank dan bank di Indonesia. Misalnya untuk pengajuan pinjaman terkait KPR, pinjaman modal, kredit kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.
Untuk mempermudah Anda dalam memahami apa itu fidusia, dasar hukumnya, unsur jaminan, objek jaminan, hak eksekusi, sampai dengan perbedaannya. Sementara itu, juru bicara dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Sekar Putih Jarot, mengatakan, proses penarikan kendaraan oleh leasing bisa saja dilakukan. Namun tetap ada syarat-syaratnya. Tidak ada langsung penarikan apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Adapun ketentuan hukum yang berlaku dalam upaya leasing melakukan penarikan atau penyitaan kendaraan tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 PUU strip angka Romawi kali V11 2019 tertanggal 6 Januari 2020. Dalam aturan itu disebutkan bahwa perusahaan kreditur hanya bisa melakukan penarikan atau mengeksekusi objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Usai meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri, penerimaan hak fidusia kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Demikianlah bunyi putusan MK. Jadi bagi teman-teman, tak usah takut, tak usah khawatir bila Anda didatengin DC lapangan oleh debt collector dari DC pinjol ataupun dari DC kredit kendaraan. Dan buat teman-teman pastikan juga debt collector tersebut membawa surat tugas juga surat fidusia. Namun jika tidak, Anda bisa menolaknya. Bagaimana dengan DC lapangan pinjol? Sama halnya, mereka nggak bisa sita barang berharga kalian. Baik itu berupa kendaraan, sertifikat rumah, dan lain sebagainya. Bagaimana DC lapangan pinjol datang ke rumah agar Anda tidak kena ketipu? Di sini saya akan bagikan 5 tips cara menghadapi DC lapangan pinjol datang ke rumah. Perhatikan ini baik-baik dan dengarkan baik-baik agar Anda selamat dari kejaran DC pinjol ataupun modus penipuan yang berbaju DC lapangan pinjol. Yang pertama, dalam poin pertama ini, 1. Tanyakan identitas. Kalian wajib menanyakan identitas terlebih dahulu saat debt collector datang ke rumah Anda. Sambutlah mereka dengan sopan dan tanyakan identitas mereka. Ketahui juga soal identitas debt collector, mulai dari siapa yang memberi perintah penagihan dan kontak pemberi tanggung jawab siapa. Jadi kalian harus tahu dia siapa dan dari mana dan dia diberi perintah menagih utang kepada siapa. Nah, itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah minta menunjukkan kartu sertifikasi profesi. Para debt collector resmi yang memiliki atau membawa surat sertifikasi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau yang disingkat APPI. Ini bertujuan agar penagih utang dapat menunjukkan bukti aktivitas profesinya. Yang ketiga, dalam poin ketiga ini, jelaskan alasan keterlambatan dengan baik. Nasabah harus menjelaskan secara baik-baik alasan terlambat atau menunggak membayar utang. Anda juga perlu menambahkan akan menghubungi pihak memberi pinjaman soal utang tersebut. Ingat juga, Anda ini wajib kalian harus tahu dan ingat. Jangan menjanjikan apapun pada debt collector untuk memperpanjang masa penagihan pinjaman atau membayar cicilan. Ini bisa membuat proses penagihan menjadi semakin rumit bila Anda melakukan janji pembayaran yang keempat. Yang keempat dalam poin keempat ini adalah cari tahu surat kuasa penagihan jika ada penyitaan barang. Surat kuasa adalah bukti barang sitaan imbas penunggakan bayar utang dapat diambil. Ini wajib diterbitkan oleh penyedia pinjol tempat pinjaman yang diajukan. Yang kelima, penyitaan disertai sertifikat jaminan fidusia. Seperti di awal gue sudah memberitahu apa itu fidusia. Jadi kalian bisa cek saja ya.
Sertifikat jaminan fidusia bentuknya adalah dokumen asli atau penyitaan barang. Jika debt collector tidak dapat menunjukkan sertifikat tersebut, tolak aktivitas penyitaan. Tapi dalam kasus penyitaan barang kepada nasabah pinjol legal, maka perusahaan dari pinjol legal tersebut tidak akan melakukan penyitaan barang. Karena utang Anda di dalam fintech atau pinjaman online atau pinjol, itu masuk kategorinya adalah pinjaman tanpa tanggungan. Jadi Anda bebas aja dong dan tentu aman. Jika Anda galbay atau memang berhenti membayar dengan alasan Anda memang sudah tidak sanggup membayar. Resiko Anda galbay atau gagal bayar di sebuah aplikasi pinjol legal OJK, Anda akan kena sanksi atau resiko yang berat, yaitu data Anda akan dimasukkan ke SDIK OJK atau BCking atau masuk ke daftar hitam. Artinya, Anda tidak bisa meminjam uang di bank, pinjol legal, ataupun perusahaan fintech lainnya. Sampai di sini kalian sudah paham kan? Dan sudah tahu banyak kan tentang gagal bayar pinjol atau kredit kendaraan? Kalau sudah tahu, sudah tak usah lagi takut atau tak usah lagi memikirkan utang Anda di fintech. Lebih baik Anda fokus saja kerja dan fokus menabung. Mungkin itu saja informasi yang gue bisa bagikan, dan juga gue sudah bagikan tips dan solusi dan juga trik-triknya. Sekaligus gue juga sudah memberikan edukasinya bagi teman-teman. Ya, saran gue adalah kalian gak usah takut, tetap tenang, tetap santai. Dan poin-poin yang tadi gue sudah berikan, ya semoga itu bermanfaat dan kalian bisa jadikan pegangan buat Anda di saat Anda melakukan gagal bayar kendaraan ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal. Oleh karena itu, di situ gue ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton tayangan video ini sampai selesai. Mungkin itu saja yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.